Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memperingati Hari Raya Pentakosta. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Berilah kami damai sejahtera dan sukacita dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan, Kisah 2 ayat 1 sampai 13. Sebagaimana judul perikop ini, Pentakosta, itu juga tema kita. Pentakosta dan respons kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Pentakosta adalah hari yang sangat penting di dalam kekristenan. Karena hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus yang menggenapi janji Yesus. Kalau kita membaca dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, lalu Kisah 1 ayat 8, maka jelas di sana ada janji yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Di dalam ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Jadi ini sangat jelas. Kapan terjadi peristiwa Pentakosta? Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, atau 10 hari setelah kenaikannya ke surga. Di mana terjadinya? Jelas di sini dikatakan di Yerusalem. Dan kemudian peristiwa itu disaksikan oleh banyak orang, bahkan ribuan orang. Saudara, bahwa di dalam perjanjian lama, Pentakosta pun sudah menjadi hari besar atau perayaan di dalam agama Yahudi. Bahwa mereka merayakan Pentakosta sebagai perayaan syukur panen, karena mereka mengalami tuaian yang besar, lalu mereka juga bersyukur mengingat ada hukum Taurat atau 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan di Gunung Sinai melalui Musa kepada bangsa Israel. Jadi peristiwa Pentakosta itu sangat penting, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru.
Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa peristiwa Pentakosta yang dicatat dalam Kisah Para Rasul seringkali juga diperingati sebagai awal lahirnya gereja, bahwa Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta dimaknai sebagai peristiwa lahirnya gereja, bahwa Roh Kudus yang menginsafkan manusia akan dosa, Roh Kudus juga yang mempertobatkan, bahkan juga yang melahirkan kembali orang-orang percaya secara rohani. Lalu kemudian Roh Kudus mendiami orang percaya, bahkan juga memenuhi orang-orang yang percaya. Jadi kita melihat di dalam bagian ini bahwa ketika hari Pentakosta, ayat yang keempat menyebutkan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, maka mereka atau orang-orang percaya mengalami kuasa dari Roh Kudus, dan kemudian mereka diperlengkapi atau diberikan karunia rohani untuk bisa melayani lebih efektif. Jadi, saudara, ini adalah hal yang menarik. Peristiwa Pentakosta memang hanya terjadi satu kali, tapi bahwa seseorang akan dipenuhi oleh Roh Kudus itu terjadi bukan hanya satu kali, tapi berulang-ulang kali dalam sepanjang kehidupan orang percaya. Dia dapat mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dalam peristiwa Pentakosta kita melihat bahwa di sana hadir dari berbagai suku-suku bangsa. Setidaknya ada 15 suku bangsa yang dicatat di sana. Bahwa ini merupakan kontras dari peristiwa Menara Babel. Dalam peristiwa Menara Babel, semua satu bahasa, satu logat, tapi kemudian karena kesombongan mereka, mereka kemudian diserahkan ke berbagai tempat. Jadi Pentakosta mempersatukan mereka bahwa misi Allah, keselamatan disediakan bagi segala suku bangsa. Pentakosta mengubah kehidupan orang-orang percaya. Juga cara pandang yang diubahkan melalui karya Roh Kudus yang bekerja secara supranatural di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat jelas di dalam Kisah pasal 2 bahwa peristiwa Pentakosta ini adalah peristiwa yang sangat-sangat bersejarah, menggenapi janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tapi juga sekaligus ini bisa dimaknai atau dicatat sebagai awal lahirnya gereja, tetapi juga sekaligus awal kebangkitan misi, sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kamu sudah menerima Roh Kudus, kamu akan diberi kuasa untuk kamu bisa menjadi saksiku, saksi Kristus, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita memahami tentang Pentakosta, bagaimana respon kita? Sebenarnya di dalam perikop ini, kita bisa melihat ada 3 kelompok orang yang ada di sekitar peristiwa Pentakosta. Dan 3 kelompok orang ini juga sekaligus menjadi wakil manusia dalam memberikan respons terhadap peristiwa pencurahan Roh Kudus. Yang pertama disebutkan di sini, ada kelompok orang percaya di dalam ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ada orang percaya di sana. Tapi yang kedua, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang kelima, ada kelompok orang-orang saleh. Ini kelompok orang-orang yang beragama. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Lalu yang ketiga, ada kelompok orang lain dalam ayat 13. Tetapi orang lain di sana disebutkan menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, kita mulai dari kelompok orang lain ini. Ketika peristiwa Pentakosta, mereka ini disebutkan meresponi peristiwa itu secara negatif.
Mereka menyindir. Mereka berkata bahwa orang-orang yang berkumpul pada peristiwa Pentakosta adalah orang-orang yang sedang mengalami kemabukan oleh anggur manis. Saudara, kemungkinan besar bahwa kelompok orang lain inilah yang menjadi pemabuk. Mungkin kebiasaannya mabuk di pagi hari juga. Orang mabuk, saudara, pasti tidak akan terkendali. Orang mabuk pasti berusaha untuk memuaskan dirinya. Tetapi kita melihat bahwa di sini disebutkan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, mereka tetap sadar, mereka tetap terkendali, bahkan mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi tidak benar dugaan ataupun tuduhan bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Lalu kemudian ada kelompok orang saleh. Kelompok orang saleh itu adalah kelompok orang yang mengaku sebagai orang bertuhan. Mengaku bahwa mereka adalah orang yang beragama. Memelihara hukum-hukum agama, tradisi-tradisi yang berlaku. Tetapi ketika peristiwa Pentakosta, ada banyak orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ada di sana kita lihat tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah mereka duduk. Kemudian tampak lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Ini menunjukkan kedahsyatan ya kehadiran Roh Kudus yang memberikan satu pengaruh yang sungguh-sungguh boleh membawa orang-orang percaya kepada satu pengalaman rohani yang luar biasa. Tetapi kelompok orang saleh ini disebutkan mereka hanya berdiri, mereka hanya berada di dalam kebingungan, ayat yang ke-6 ya. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar Rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Lalu ayat 7 mereka tercengang-cengang. Jadi mereka bingung, mereka tercengang-cengang, mereka heran, lalu kemudian kita lihat lagi bahwa di dalam ayatnya yang keberapa ini, ayat yang ke-12, mereka semuanya tercengang, termangu-mangu, dan sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Artinya mereka sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selama ini ternyata mereka hanya merasa orang yang paling rohani, orang saleh, orang beragama, yang merasa banyak pengetahuan, tapi sebenarnya tidak mengerti apa yang terjadi sesungguhnya, tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak mengerti rencana Tuhan, dan mereka pun tidak mengalami kuasa Tuhan. Tapi ada kelompok orang percaya, bahwa kelompok orang percaya ini, mereka sudah mendahului adanya persekutuan doa. Mereka berkumpul bersama-sama, menantikan janji Tuhan, lalu kemudian ketika pencurahan Roh Kudus, mereka sungguh-sungguh percaya terhadap Tuhan, dan Roh Kudus dicurahkan, mereka dipenuhi Roh Kudus, dan diberi kuasa, diberikan keberanian, diberikan karunia rohani, sehingga pada saat itu mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa lain, atau disebut dengan istilah heteroglosai. Mereka berbicara sebagaimana dikaruniakan oleh Roh Kudus untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka menjadi saksi bagi banyak orang yang hadir dari berbagai suku bangsa pada masa itu. Saudara, inilah yang merupakan tanda orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, maka dia akan didiami Roh Kudus, akan dipenuhi Roh Kudus, kemudian diberikan kuasa dan karunia-karunia rohani, sehingga bisa menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah menerima Roh Kudus, kita juga dipilih untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Bahwa sebagaimana seorang hamba Tuhan pernah berkata, kita tidak akan dapat menggerakkan dunia ini dengan mengkritiknya atau menyesuaikan diri dengannya, tetapi dengan mengobarkan hidup
yang dinyalakan oleh Roh Kudus di dalamnya, barulah kita dapat menggerakkan dunia ini. Semakin kita dekat dengan Roh Kudus, maka semakin kita kuat untuk menjalankan misinya. Bahwa Roh Kudus dicurahkan supaya para murid, para orang percaya mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengalami kuasa Roh Kudus, tapi juga diperlengkapi dengan kuasa. Tujuannya adalah supaya mereka menjadi saksi Kristus. Supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita pun menjadi saksi Kristus. Karena kita sudah mengalami kuasanya, bahwa kita sudah menerima karunia-karunia Roh Kudus, supaya kita bisa memberitakan firman, melayani dengan efektif, sebagaimana apa yang Tuhan Yesus sampaikan sebelum dia naik ke surga. Dia memerintahkan muridnya, orang-orang percaya, supaya pergi menghasilkan buah, menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Itulah tugas gereja. Gereja ada karena misi, maka gereja ada untuk menjalankan misi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur di hari yang sangat penting ini. Kami diingatkan akan janji Tuhan bahwa Roh Kudus sudah diberikan, sudah dicurahkan, bahkan sudah berdiam di dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa oleh pertolongan Roh Kudus, kami memahami kehendak Tuhan. Kami terus dituntun dan diajar. Kami diberikan keberanian percaya, diberikan kuasa dan karunia. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mempergunakan semua kesempatan untuk dapat memberitakan Injil, memberitakan firman, untuk melayani sebaik-baiknya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu supaya kehidupan kami sungguh-sungguh dipakai Tuhan, terlibat dalam penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami berdoa mengucap syukur hanya dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Sekali lagi, selamat memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Salam.